Welcome to K Radio. Sesuai salam awalnya, konten kali ini nih ya bakal berbeda dari yang lainnya. Bagi yang nonton updatean terbaru di YouTube komunitas yang ada di channel Kuculuk ini, bakalan tahu apa perbedaannya. Cuma bagi yang belum tahu, dengan senang hati Mimin akan jelaskan. Konten ini ya dari menit awal sampai akhir hanya suara doang yang bakalan nongol. There's no visual clip edit sama sekali. Mungkin males ya. Alasannya biar gak makan waktu sih. Bagi yang kerjaannya sebagai editor, pasti paham yang kumaksud. Dan selain itu, Mimin bisa meluapkan ekspresi apapun sebebas-bebasnya dalam mengulas manga atau anime yang jarang kubahas di channel ini. Gamblangnya sih konten ini hanyalah radio atau bahasa kerennya bisa juga disebut podcast. Keren ya. Kumasukkan saja di Spotify kayaknya bisa nih. Tapi nantilah. Wong teknik improvisasi dalam hal ngomong-ngomong gak penting kayak gini aja masih bingung. Ini aja 80% ya masih dibantu naskah. Apes. Ya wes lah, tanpa motong banyak waktu. Mari dengerin Mr. King ngemeng gak jelas di radio Kuculuk ini. Sesuai judul, manga edan yang niru One Punch Man. Emang adakah manga yang niru One Punch Man, Min? Mungkin itulah yang Anda pikirkan ketika ada pertanyaan seperti itu. Nah, ini nih, kali ini ku kasih jawabannya karena memang beneran ada sebuah serial manga yang dimana nih manga menurut Mimin ya bakal positif dapat adaptasi manga kelak. Geblek kok manga dapat adaptasi manga sih? Sorry, maksudku adaptasi animenya. Bukan asal bicara ya ini, karena ada alasan-alasan tersendiri yang kalian kelihatannya bakal setuju jika udah dengerin alasannya. Tentunya harus baca manganya juga sih, biar gak asal percaya aja sama ucapan Mimin. Karena pengalaman langsung itu lebih ngena dari cuitan tetangga kan? Kayak sebuah peribahasa dalam bahasa Jawa, ojo nuruti titit tonggo. Ada. Dari tadi banyak bicara ya Mimin, gak ngasih nama manganya apa. Ya, namanya juga radio, Pak. Banyakin bicara, makin banyak durasi. Siapa tahu bisa genap 10 menit, biar bisa dijuluki YouTuber AdSense. Oke, cukup bercandanya. Nama manga yang Mimin bahas adalah Mashle, bukan singkatan dari Masule ya. Itu mah artis komedian, Mamang. Tapi Mashle singkatannya Magic and Muscle, yang kalau diartikan dalam bahasa Indonesia artinya santet dan urat. Manga Mashle ini ceritanya tentang seorang pemuda bernama Mas yang tinggal di sebuah negeri di mana kekuatan sihir itu jadi pusat utama dalam kehidupan. Jadi, semua orang itu punya kekuatan sihir. Bahkan, sejak lahir itu ada tandanya di wajah mereka semacam garis retakan itu loh. Atau tato ya ini. Bulah, tapi jujur saja sih, Mimin baca manga ini awal-awal kupikir sedang baca Dr. Stone. Ternyata beda manga. Kan, malah ngelindur. Oke, balik lagi ya. Bahas sinopsisnya nih, jadi fokus ge. Kan semua orang punya kekuatan sihir dan tanda lahir sebagai buktinya. Ternyata nih ya, si pemuda bernama Mas sejak lahir gak punya tanda garis yang biasanya dimiliki bayi lainnya pas lahir. Dan gara-gara hal ini, Mas pun sejak lahir tak dianugerahi kekuatan sihir sama sekali. Lebih tepatnya sih, hanya dia seorang di muka bumi ini yang gak punya sihir. Menyebabkan Mas kena berbagai problem yang menegangkan sekaligus menyenangkan. Nah, bagian paling menariknya lagi, walau Mas gak punya sihir, sejak kecil dirinya udah dilatih oleh ayah angkatnya latihan fisik agar bisa punya body proporsional. Dan fisik yang strong, malah strongnya kelewatan pakai banget. 11-12 strongnya menyerupai si botak pelontos dari serial seberang. Sudah bisa bayangin kan ceritanya bakal kayak gimana dari sinopsis ini yang pastinya bisa-bisa nuduh seperti ini. Min, pasti sama kayak One Punch Man kan? Ini mah. Kalau nuduhnya seperti itu, kita sama. Dulu awal ngenal Mashle di chapter awal juga mikirnya gitu. Tapi kalau udah baca chapter 2, apalagi chapter 3-nya, semua pemikiran yang nuduh Mashle yang ceritanya bakal seperti One Punch Man ternyata salah total. Karena yang ditiru di Mashle hanyalah konsep karakter Saitama saja. Itu pun hanya persamaan dalam masalah kekuatan dan sedikit ekspresinya. Selain itu, semuanya berbeda total. Karena Mashle menyelesaikan masalah gak cuma dari satu pukulan. Melainkan banyak hal yang bisa dia lakukan dengan kekuatan ototnya untuk menghandle berbagai masalah yang datang. Ada yang kocak dalam menanganinya, ada pula yang serius keren saat menanganinya. Poinnya, proses Mas menyelesaikan problem sangatlah menarik. Malah banyak hal yang diselesaikan oleh Mas bisa membuat ketawa lepas. Ya mengocok perut lah pokoknya.
Oke, pokoknya jalan cerita yang dibawakan oleh Mas Le sukses membuat Mimin menyukai manga ini. Gak ada ruginya sama sekali kalian baca juga. Apalagi di Manga Plus juga rilis nih manga. Rutin pula, walau kadang 2 sampai 3 minggu sekali sih. Ya gak apa-apa, hitung-hitung nambah stok baru manga yang bisa diikutin kan. Wong masih fresh pakai banget, baru sampai chapter 13 doang yang dimana Mas bakal membuat kejutan lagi yang Mimin aja gak sabar segera ke tanggal 10 Mei biar chapter 14 buruan rilis. Anyway, ngomong-ngomong masalah jalan cerita kan udah. Sekarang ngobrolin masalah art style-nya ya. Gambar-gambar lah maksudnya. Art style dari Mas Le itu karakternya hampir seperti Black Clover punya ciri khas klasik. Awal baca chapter malah kupikir kok art style-nya biasa ya. Gak sedetail ini. Tapi lagi-lagi nih manga emang sableng pakai banget. Kalau mau lihat art style-nya secara totalitas, memang nggak bisa hanya ngandelin chapter 1 doang. Harus baca chapter-chapter selanjutnya juga. Karena makin kesini, maksudku mengarah ke chapter terbaru ya, si mangaka Masle kesannya membuat pembaca makin penasaran dengan gambar yang ada di chapter-chapter terbarunya. Ini serius loh ya, Mimin nggak mengada-ngada. Ibarat kata, kalian dapat box hadiah dari teman, terus box tersebut kamu ambil dan buka. Begitu dibuka, ada box hadiah di dalamnya. Penasaran lagi kan? Dibuka lagi, loh, kok ada box hadiah lagi? Penasaran maneng. Dibuka lagi, box hadiah lagi. Dibuka lagi, sama seperti itu terus aja sampai SpongeBob tamat. Inilah sensasi yang Mimin rasain saat baca Masle. Plot udah, art style udah. Berarti kalau manga yang belum apa ya? Walah, pelajaran yang bisa diambil saat baca Masle. Ngene kok angel toh mikirnya, celuk. Jawaban pribadi Mimin terkait pembelajaran apa yang bisa diambil dari serial yang katanya niru One Punch Man ini, ya jawabannya simple. Bisa memberi wawasan kalau olahraga itu sangat penting. Didikan orang tua sangat berpengaruh besar bagi kehidupan anak. Diam lebih baik daripada bicara tapi malah menambah masalah. Terus always positive thinking dalam situasi apapun. Dan tentu saja ingin sehat maka jangan sampai lupakan olahraga. Kata wes le. Ya, aku bahas olahraga kok bahas olahraga meneh. Abulah. So, kesimpulannya, Masle merupakan sebuah manga yang patut untuk dibaca dan diikuti. Ya, karena emang manga ini beda dari yang lain. Seperti nyampur perpaduan Harry Potter, One Punch Man, Black Clover jadi satu. Tapi, dimix dengan sempurna agar ceritanya berbeda dari campuran awalnya. Kayaknya itu doang deh yang bisa Mimin bicarakan. Kalau berlebihan nantinya malah bocorin spoilernya berlebihan. Yang lebih-lebih biasanya gak baik kan bagi mental dan kesehatan. BTW, sebelum Mimin close K-Radio episode 1 ini, mau usul nih. Kalau K-Radio berikutnya ada sesi tanya jawabnya, mau gak? Jadi pertanyaan kalian, apapun itu yang dituliskan entah di komentar YouTube, entah di DM Instagram Mimin pribadi, atau pas Mimin nanyain sesuatu yang iseng di komunitas. Kalau ku bacakan dan ku jawab di konten penghujung K-Radio, pada mau nggak? Kayaknya lebih menyenangkan aja gitu. Ya, anggap aja ini Q&A. Kalau oke, coret-coret aja di komen, ge. So, see you again next time in the next K-Radio.